Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya San Bisri dan rekan saya Elizabeth. Kami dari kelompok 5, yang dimana tujuan kami di sini kami akan membahas mengenai tugas kami dari mata kuliah Desain Pondasi 2, yakni materi tiang pancang, yang dimana di sini kami akan mengupas tuntas mengenai teori dan juga kita akan membahas mengenai perhitungan dari desain pondasi ini, yakni tiang pancang. Dan sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu, yakni Pak Hasrullah STMT, yang telah memberikan kami tugas ini untuk mempermantap skill kami dalam menghitung mengenai tiang pancang. Dan jika teman-teman penasaran akan pembahasan kita pada hari ini, yuk stay tune dan silahkan simak video yang akan kami sajikan untuk Anda. Untuk itu, yuk kita simak videonya bersama-sama. Pertama, di sini ada dasar pemikiran mengapa memilih pondasi tiang pancang. Menurut Bowles tahun 1991, pada umumnya kegunaan tiang pancang adalah: pertama, untuk membawa beban-beban konstruksi di atas tanah ke dalam atau melalui sebuah lapisan tanah. Di dalam hal ini, beban vertikal dan beban lateral dapat terlihat. Yang kedua, untuk menahan gaya desakan ke atas atau gaya guling, seperti untuk telapak ruangan bawah tanah di bawah bidang batas air jenuh, atau untuk menopang kaki-kaki menara terhadap guling. Yang ketiga, memanfaatkan endapan tak berkohesi yang bebas lepas melalui kombinasi perpindahan isi tiang pancang dan getaran dorongan. Yang keempat, sebagai faktor keamanan tambahan di bawah tumpuan jembatan dan atau tiang, khususnya jika erosi merupakan persoalan yang potensial. Yang kelima, dalam konstruksi, lepas pantai untuk meneruskan beban-beban di atas permukaan air melalui air dan ke dalam tanah yang mendasari air tersebut. Hal seperti ini adalah mengenai tiang pancang yang ditanamkan sebagian dan yang terpengaruh baik oleh beban vertikal maupun beban lateral. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis tiang pancang dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Pertama, di sini ada tiang pancang baja. Dapat dilihat pada gambar, ini adalah tiang pancang baja. Tiang pancang baja ini memiliki kelebihan, yaitu pada umumnya ringan, kuat, dan mampu menahan beban yang berat. Kedua, penyambungan tiang dapat dilakukan dengan sangat mudah. Selanjutnya, tiang pancang baja ini juga memiliki kekurangan, yaitu dapat terjadinya korosi pada tiang baja yang dilakukan oleh asam maupun air. Selanjutnya ada tiang pancang beton. Ini salah satu contoh dari tiang pancang beton. Memiliki kelebihan, yaitu pondasi tiang pancang lebih kuat dan kokoh, umur pondasi tiang pancang lebih panjang, pondasi tiang pancang mengurangi galian tanah, dan pondasi tiang pancang mampu memadatkan material tanah. Tiang pancang beton ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu proses produksi pondasi tiang pancang lebih lama, serta harga pondasi tiang pancang juga lebih mahal. Selanjutnya, di sini ada tiang pancang kayu. Ini salah satu contoh gambar dari tiang pancang kayu dan memiliki kelebihan, yaitu pertama, tiang pancang relatif ringan sehingga mudah dalam pengangkutan. Kedua, kekuatan tariknya besar sehingga pada waktu dia angkat untuk pemancangan tidak menimbulkan kesulitan seperti pada tiang pancang beton precast. Yang ketiga, mudah untuk pemotongannya apabila tiang kayu tidak dapat masuk lagi ke dalam tanah. Yang keempat, tiang pancang kayu lebih cocok untuk friction pile daripada end bearing pile karena tekanannya relatif kecil. Tiang pancang kayu ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu karena tiang pancang ini harus selalu terletak di bawah muka air tanah yang terendah agar dapat tahan lama, maka kalau air tanah yang terendah itu letaknya sangat dalam, hal ini akan menambah biaya untuk penggalian. Yang kedua, tiang pancang yang dibuat dari kayu mempunyai umur yang relatif kecil jika dibandingkan dengan tiang pancang dari beton atau baja, terutama di daerah yang muka air tanahnya sering naik turun. Yang ketiga,
pada waktu pemancangan pada tanah yang berbatu atau gravel, ujung tiang pancang kayu dapat berbentuk berupa sapu atau dapat pula ujung tiang tersebut merenyuk. Apabila tiang kayu tersebut kurang lurus, maka pada waktu dipancangkan akan menyebabkan penyimpangan terhadap arah yang telah ditentukan. Yang keempat, tiang pancang kayu tidak akan tahan terhadap benda-benda yang agresif dan jamur yang menyebabkan kebusukan. Selanjutnya di sini ada tiang pancang komposit. Dapat dilihat pada gambar ini salah satu tiang pancang komposit. Tiang pancang komposit ini juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu berdaya tahan tinggi karena menggunakan material campuran yang dirancang agar tahan terhadap perubahan suhu ataupun struktur kimiawi tanah. Serta juga memiliki kekurangan, yaitu tiang pancang berbahan komposit juga biasanya mempunyai harga yang lebih mahal daripada tiang pancang pada umumnya. Di sini selanjutnya ada parameter tanah yang diperlukan dalam parameter tiang pancang. Pertama ada hasil pengujian standar penetration test atau SPT. Selain mendapatkan nilai N, SPT juga dapat diketahui struktur geologi tanah pada titik lokasi pengujian dengan melakukan pendekatan. Struktur geologi tanah dapat diketahui angka pori, kadar air dalam keadaan jenuh, berat volume kering, dan berat jenis tanah. Untuk mendapatkan korelasi data yang akan digunakan untuk analisis daya dukung fondasi tiang pancang. Di sini sudah ada tabel, dapat dilihat dalam tabel ini terdapat kedalaman, jenis tanah, nilai SPT, dan berat jenis, terus ada pori, ada keadaan jenuh, dan lain sebagainya. Kita dapat melihat di sini ada jenis tanah lempung, lanau, lanau pasir, lanau. Dengan keadaan jenuh di sini ada 40%, lanau 15%, lempung 40%, lanau 15%, pasir 16%, dan lanau 15%. Selanjutnya, pekerjaan pemancangan tiang fondasi. Ada dua cara atau sistem pemancangan tiang pancang. Pertama adalah drop hammer system dengan spesifikasi teknik sebagai berikut. Tiap tiang yang digunakan adalah segi 3 atau segi 4, tinggi jatuh hammer adalah 1 meter, berat hammer adalah 1.500 kg. Keuntungannya adalah harga mop atau demop murah serta mobilisasi dan setting alat pancang cepat. Cara kerjanya, pertama, pemancangan tiang mini pile dilakukan dengan drop hammer. Kedua, tiang mini pile dipancang sampai kedalaman yang ditentukan. Yang ketiga, pemancangan tiang dihentikan setelah ujung tiang mencapai kedalaman yang diinginkan. Setelah dilaksanakan kontrol terhadap calendering atau set akhir. Yang keempat, pengambilan set atau calendering dilakukan dengan cara menumbuk tiang dengan tinggi jatuh paus tinggi 1 meter sebanyak 10 kali pukulan. Tentunya cara kedua ada hydraulic jacket filling system dengan spesifikasi teknik sebagai berikut. Tipe tiang yang digunakan adalah segi 4, kapasitas tekan segi 4 20 cm adalah 70 ton, kapasitas tekan segi 4 20 cm adalah 100 ton, dan tekan sistem jaw system. Bahkan keuntungan cara ini adalah dataran saat pemancangan sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali, serta tidak ada suara bising akibat pukulan hammer karena menggunakan sistem hidraulik. Cara kerja alat ini yaitu pertama, posisikan alat HSPD, posisi alat horizontal sesuai dengan level indikator yang ada pada ruang karburator pada titik pancang yang telah ditentukan. Catat semua data-data yang diperlukan pada billing record. Ketiga, posisikan hydraulic cylinder dalam keadaan bebas dan facing box, diangkat pada posisi bagian atas. Tiang diberi skala marking panjang tiap 50 cm untuk mengetahui kedalaman berapa tiang terpancang. Yang kelima, 2 unit clamping cylinder diberikan tekanan sehingga clamping cylinder menjepit tiang yang terdapat pada lubang sentral clamping box.
Yang keenam, menggunakan handle yang terdapat pada ruang kemudi. Operator mengatur pressing valve V, pressing cylinder agar tiang dalam keadaan terjepit oleh clamping cylinder, kemudian clamping box yang telah menjepit ditekan sehingga berakibat tiang dapat masuk ke dalam tanah. Yang ketujuh, setelah selesai melaksanakan satu stroke, clamping cylinder dibuat keadaan bebas, sehingga tiang pancang terbebas dari jepitan dan clamping box diangkat kembali pada posisi semula. Yang kedelapan, apabila tiang terdapat sambungan, maka posisikan tiang pancang bagian bawah kurang lebih 75 cm dari permukaan tanah dengan menggunakan batang tiang selanjutnya. Pastikan tiang sambungan dalam keadaan lurus, kemudian proses pengelasan dapat dilakukan. Yang ke-9, selanjutnya urutan pekerjaan tersebut diulang secara terus-menerus sampai dengan tekanan pada manometer untuk pressing maksimal 24 MPa atau setara dengan 120 ton dengan menggunakan 2 unit hydraulic cylinder atau sesuai dengan kedalaman yang diharapkan. Selanjutnya, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses pemancangan fondasi tiang pancang? Pertama, yang perlu kita perhatikan adalah manajemen lapangan. Proses penggalian yang menggunakan air atau slurry dapat berpeluang merusak kebersihan serta kestabilan permukaan lapangan. Perlu sistem drainase lapangan yang baik, serta perawatan sistem tersebut. Lapangan yang rusak akibat permukaan yang terendam air akan menyebabkan risiko klem yang tidak stabil, serta mixer beton yang sulit mencapai lokasi. Dan yang perlu diperhatikan juga posisi pembesian. Dengan adanya aliran beton di saat pengecoran, dapat mengangkat pembesian sehingga tidak berada di level yang diinginkan. Posisi pembesian ini perlu diperhatikan selama pengecoran agar besi tidak naik. Serta biaya perbaikan posisi besi ini biasanya melibatkan angka yang sangat besar. Selanjutnya ada tahapan perencanaan tiang pancang. Berikut ini tinjauan yang harus dilakukan dalam merencanakan fondasi tiang sebagai fondasi bangunan, yaitu pertama, kita harus menentukan daya dukung izin tiang pancang. Kedua, perhitungkan jumlah tiang. Yang ketiga, cek efisiensi dalam kelompok tiang. Yang keempat, beban maksimum setiap tiang. Yang kelima, perencanaan put. Yang keenam, penulangan. Yang ketujuh, perencanaan slope. Selanjutnya, ada metode pengerjaan pemancangan. Pada metode pengerjaan pemancangan ini, terdapat beberapa tahapan pekerjaan fondasi tiang pancang. Yang pertama, ada pekerjaan persiapan. Dalam pekerjaan persiapan ini, terdapat beberapa langkah, yaitu pertama, membubuhi tanda. Tiap tiang pancang harus dibubuhi tanda serta tanggal saat tiang tersebut dicor. Untuk mempermudah kerekaan, maka tiang pancang diberi tanda setiap 1 meter. Selanjutnya, pengangkatan atau pemindahan tiang pancang harus dipindahkan atau diangkat dengan hati-hati sekali, guna menghindari retak maupun kerusakan lain yang tidak diinginkan. Selanjutnya, rencanakan final set tiang untuk menentukan pada kedalaman mana pemancangan tiang dapat dihentikan, berdasarkan data tanah dan data jumlah pukulan terakhir. Yang keempat, rencanakan urutan pemancangan dengan pertimbangan kemudahan manuver alat, lokasi stok material agar diletakkan dekat dengan lokasi pemancangan. Yang kelima, tentukan titik pancang dengan teodolit dan tandai dengan patok. Yang keenam, pemancangan dapat dihentikan sementara untuk penyambungan batang berikutnya bila level kepala tiang telah mencapai level muka tanah, sedangkan level tanah keras yang diharapkan belum tercapai. Tahapan selanjutnya ada proses penyambungan tiang. Pada proses penyambungan tiang ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama, tiang diangkat dan kepala tiang dipasang pada helmet seperti yang dilakukan pada batang pertama. Kedua, ujung batang tiang didudukkan di atas kepala tiang yang pertama.
sedemikian sehingga sisi-sisi pelat sambung kedua tiang telah berhimpit dan menempel menjadi satu. Yang ketiga, penyambungan sambungan las dilapisi dengan anti karat. Yang keempat, tempat sambungan las dilapisi dengan anti karat. Yang kelima, selesai penyambungan, pemancangan dapat dilanjutkan seperti yang dilakukan pada batang pertama. Yang keenam, pemancangan tiang dapat dihentikan bila ujung bawah tiang telah mencapai lapisan tanah keras atau final set yang ditentukan. Yang ketujuh, pemotongan tiang pancang pada cut-off level yang telah ditentukan. Selanjutnya, ada tahapan proses pemancangan. Langkah pertama, alat pancang ditempatkan sedemikian rupa sehingga as hammer jatuh pada patok titik pancang yang telah ditentukan. Kedua, tiang diangkat pada titik angkat yang telah disediakan pada setiap lubang. Yang ketiga, tiang didirikan di samping driving lid dan kepala tiang dipasang pada helmet yang telah dilapisi kayu sebagai pelindung dan pegangan kepala tiang. Yang keempat, ujung bawah tiang didudukkan secara cermat di atas patok pancang yang telah ditentukan. Yang kelima, penyetelan vertikal tiang dilakukan dengan mengatur panjang backstay sambil diperiksa dengan water pass sehingga diperoleh posisi yang betul-betul vertikal. Yang keenam, pemancangan dimulai dengan mengangkat dan menjatuhkan hammer secara kontinu ke atas helmet yang terpasang di atas kepala tiang. Tahapan selanjutnya, quality control. Pada tahapan pertama, ada kondisi fisik tiang. Seluruh permukaan tiang tidak rusak atau retak. Umur beton telah memenuhi syarat. Kepala tiang tidak boleh mengalami keretakan selama pemancangan. Dan toleransi penyimpangan arah vertikal dibatasi tidak lebih dari 1:75 dan penyimpangan arah horizontal dibatasi tidak lebih dari 75 mm. Yang ketiga, penetrasi. Tiang sebelum dipancang harus diberi tanda pada setiap setengah meter di sepanjang tiang untuk mendeteksi penetrasi per setengah meter. Yang selanjutnya, yang terakhir, final set. Pemancangan baru dapat dihentikan apabila telah dicapai final set sesuai dengan perhitungan. Oke, baik. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yakni saudari Elizabeth, yang dimana sekarang kita memasuki analisa hasil perencanaan dan pekerjaan tiang pancang. Nah, di sini yang pertama ada perhitungan kuat dukung pondasi. Perhitungan kuat dukung pondasi sedikitnya ditinjau dengan 3 perhitungan, yakni yang pertama, kuat dukung pondasi berdasarkan kuat bahan, didapatkan dari spesifikasi pabrikan pondasi tiang pancang. Yang kedua ada kuat dukung pondasi berdasarkan data SPT atau dari nilai NSPT dan kuat dukung masing-masing jenis tanah atau soil properties di setiap jenis lapisannya. Dan yang ketiga ada kuat dukung pondasi berdasarkan nilai sondir atau kisi. Dari ketiga kuat dukung tersebut diambil nilai kuat dukung terkecil. Next. Yang kedua, ada perhitungan jumlah tiang pondasi. Nah, perhitungan jumlah tiang pondasi dapat diperoleh dengan membagi reaksi beban maksimum yang terjadi dengan kuat dukung satu tiang. Nah, yang ketiga, ada perhitungan tebal dan dimensi pilkap. Dan yang keempat, kontrol gaya geser dua arah atau geser pons, yang dimana perhitungan geser pons bertujuan untuk mengetahui apakah tebal pilkap cukup kuat untuk menahan beban terpusat yang terjadi. Nah, untuk bagian 4 ini sudah tersedia juga gambarnya, yang dimana teman-teman bisa melihat sendiri gambar dari bagian geser pons ini. Yang kelima ada kontrol gaya lateral atau metode Brahms. Nah, yang dimana gaya lateral yang bekerja pada tiang pancang merupakan gaya geser yang bekerja pada dasar kolom, yang ditentukan berdasarkan kuat momen maksimum atau MPR pada kedua ujung kolom. Nah, di sini teman-teman bisa melihat grafik Brahms pondasi yang sudah kami sediakan di dalam bentuk PowerPoint ini. Di sini sudah ada ujung jepitnya,
Di sini sudah ada ujung jepitnya dan juga ujung bebas. Next. Keenam ada penulangan pilkap. Nah, penulangan pilkap dihitung tinjauan bidang kritis pada arah X dan Y seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat di sini sudah ada gambar penulangan pilkapnya. Kami sudah menyediakan dua gambar yang dimana ada bidang kritis Y dan juga ada bidang kritis X. Ini untuk bidang kritis Y dan juga di sini untuk bidang kritis X. Teman-teman bisa menganalisis sendiri kedua gambar tersebut. Next. Di sini sudah tersedia juga data tanah dan data bahan. Sekarang kita memasuki mengenai data tanah dan juga data bahannya. Nah, di dalam data tanah ini sudah tersedia data hasil pengujian, laboratorium atau data bor tanah, sondir, dan juga SPT. Tidak hanya itu, di sini juga tersedia kedalamannya Z1 dan juga Z2 dengan satuan meter. Dan di sini juga ada jenis tanah, ada tanah lempung, ada tanah lempung lagi, lempung padat, dan juga lempung pasir. Di sini juga tersedia nilai-nilai untuk mendukung pengerjaan soal nanti dan juga nilai SPT-nya. Di sini sudah data bahan juga, yang dimana jenis tiang pancangnya yakni beton bertulang tampang lingkaran, yang dimana diameter tiang pancang atau D-nya sama dengan 0,70 meter. Diameter tiang pancang D sama dengan 0,70 meter. Panjang tiang pancang atau L sama dengan 17,00 meter atau 17 meter. Kuat tekan beton tiang pancang yakni F aksensi sama dengan 25 MPa, dan berat beton bertulang atau WC sama dengan 24 kN per meter kubik. Dan selanjutnya kita memasuki ke tanah aksial tiang pancang. Di sini yang pertama berdasarkan kekuatan bahan, yang dimana luas penampan tiang pancang kita menggunakan rumus A sama dengan 1/4 dikali P dikali D2, yang dimana masing-masing ini kita masukkan angkanya yakni 1/4 dikali 22/7, yang dimana P-nya kita ubah ke dalam bentuk 22/7 dan D2-nya kita ganti sama dengan 0,49 dan akan menghasilkan 0,3850 meter persegi. Terus di sini ada untuk menghitung berat tiang pancang, yakni kita gunakan WP sama dengan A dikali L dikali WC, yang dimana nilai A tadi yang sudah kita dapatkan yakni 0,3850 kita masukkan ke sini, nilai L-nya tadi atau panjang tiang pancangnya ya 17,00 dikali nilai WC yakni 24 akan menghasilkan 157,08 kN. Dan untuk kuat tekan beton tiang pancang atau F aksensi sama dengan 25.000 kPa. Next, di sini ada kapasitas dukung nominal tiang pancang, yang dimana kita menggunakan rumus IN sama dengan 0,30 dikali F aksensi dikali A dikurang 1,2 dikali WP, di mana kita memasukkan semua nilai dari rumus ini, nilai yang sudah kita tentukan. Di sini sudah ada 25.000 dikali 0,3850 dikurang 1,2 dikali 157,1 dan menghasilkan 2.699,00 kiloton. Dan di sini juga ada faktor reduksi kekuatan yang dimana F sama dengan 0,60 dan juga tahanan aksial tiang pancang yang dimana F dikali Pn sama dengan 0,60 dikali 2699,00, yang dimana kita tadi mendapatkan nilai Pn-nya kita masukkan ke sini dan akan menghasilkan 1619,40 kN. Nah, yang kedua, berdasarkan bor data tanah. Di sini ada tahanan ujung, yang dimana tahanan ujung nominal dihitung dengan rumus PB sama dengan AB dikali CB dikali NC, yang dimana AB-nya itu merupakan luas penampang ujung bawah tiang dengan satuan meter persegi, dan CB-nya kohesi tanah di bawah dasar tiang dengan satuan kilonewton per meter persegi, dan NC sama dengan faktor daya dukung, NC ya, faktor daya dukung. Nah, di sini sudah ada diameter tiang pancang, yang dimana diameter tiang pancang tadi kita ketahui bahwa D sama dengan 0,70 meter. Terus kita memasuki untuk perhitungan luas tampang tiang pancang, dan dimana kita menggunakan rumus AB sama dengan 1/4 dikali P dikali D2, seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa P-nya ini kita ganti, D-nya juga kita ganti.
dan akan menghasilkan 1/4 dikali 22/7 dikali 0,49 dan menghasilkan 0,3850 meter persegi. Seperti itu. Nah, kita lanjut untuk kohesi tanah di sekitar dasar tiang, yang dimana CB sama dengan 51,00 kN per meter persegi. Di sini juga ada faktor daya dukung menurut Skepton, yang dimana NC sama dengan 9, tahanan ujung nominal tiang pancang, dimana kita menggunakan rumus PB sama dengan AB dikali CB dan dikali NC. Yang dimana beberapa rumus ini, atau semua dari rumus ini kita masukkan angkanya, dan akan menghasilkan 176,715 kN. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini sudah memasuki tahanan gesek, yang dimana tahanan gesek nominal menurut Skepton. Kita menggunakan rumus PS sama dengan sigma AD dikali CU dikali AS, yang dimana AD itu merupakan faktor adesi, dan CU itu merupakan kohesi tanah di sepanjang tiang dengan satuan kilonewton per meter persegi, dan AS sama dengan luas permukaan dinding tiang dengan satuan meter persegi. Nah, di sini sudah ada juga faktor adesi untuk jenis tanah lempung pada tiang pancang, yang nilainya tergantung dari nilai kohesi tanah. Menurut Skepton, diambil AD sama dengan 0,2 ditambah 0,98 CU dikali CU. Dan diameter tiang pancang sudah kita ketahui bersama bahwa D sama dengan 0,70 meter. Sudah kita tentukan dari awal. Dan luas permukaan dinding segmen tiang yakni AS sama dengan P dikali D dikali L1. Yang dimana L1 merupakan panjang segmen tiang pancang yang ditinjau dengan satuan meter. Nah, kita memasuki perhitungan tahanan gesek nominal tiang. Di sini sudah ada tabel yang dimana sudah tersedia kedalaman, Z1 dengan satuan meter, Z2 juga dengan satuan meter, dan sudah ada L1-nya, AS, CU, AD, dan juga PS-nya. Dan dimana di sini ada tahanan gesek nominal tiang dengan nilai 833,075 dengan satuan kilonewton. Next. Nah, jadi kita memasuki C, yakni tahanan aksial tiang pancang. Oke, jadi tahanan nominal tiang pancang ini kita menggunakan rumus PN sama dengan PB ditambah PS. Yang dimana nilai PB yakni 176,715 dan nilai PS yakni 833,075. Nah, akan menghasilkan 1009,790 kN. Oke, di sini sudah ada faktor reduksi kekuatan yang dimana F sama dengan 0,60. Dan juga tahanan aksial tiang pancang yakni F kali PN sama dengan 0,60 dikali hasil dari PN-nya tadi, yakni 1009,79, menghasilkan 605,87 kN. Next, di sini ketiga, berdasarkan hasil uji sondir atau benchmark, yang dimana tahanan ujung nominal dihitung dengan rumus PB sama dengan W dikali AB dikali QC, yang dimana W sama dengan faktor reduksi nilai tahanan ujung nominal tiang, AB luas ujung bawah tiang dengan satuan meter persegi, dan QC yakni tahanan penetrasi kerucut statis yang merupakan nilai rata-rata dihitung dari 8 dikali D di atas dasar tiang sampai 4 dikali D di bawah dasar tiang dengan satuan kilonewton per meter kilonewton per meter persegi. Nah, di sini juga sudah ada diameter tiang pancang kembali, yang dimana sudah kita ketahui bahwa diameter tiang pancang yang kita gunakan sini adalah D sama dengan 0,7 meter. Next, di sini sudah ada luas tampang tiang pancang. Kita menggunakan rumus AB sama dengan 1/4 dikali Pi dikali D2, yang dimana 1/4 dikali 22/7 dikali 0,49 menghasilkan 0,3850 meter persegi. Oke, baik, jadi sekarang kita memasuki tahanan penetrasi kerucut statis rata-rata dari 8 dikali D di atas dasar sampai dengan 4 dikali D di bawah dasar tiang pancang. Nah, di sini 8D sama dengan 8 dikali 0,70, yang dimana 0,70 ini merupakan diameter dari tiang pancang yang sudah kita tentukan tadi. Selanjutnya 8 dikali 0,70 menghasilkan 5,6 meter. Terus 5,6 meter ini kita kurang dengan panjang tiang pancang yakni 17,00 dan menghasilkan 11,40 meter. Nih, 11,40 meter. Selanjutnya kita menghitung 4D, yang dimana 4D sama dengan 4 dikali 0,70 menghasilkan 2,8 meter, dan kita tambahkan dengan panjang dari tiang pancang yakni 17,00 menghasilkan 19,80 meter. Mengapa
8D dan 4D berbeda dikarenakan 8D itu berada di atas dasar, sedangkan 4D itu berada di bawah dasar tiang pancang. Nah, selanjutnya di sini ada Qc sama dengan 42 kg per cm kubik. 42 kg per cm persegi. Dan di sini kita ubah ke dalam bentuk kilonewton per meter persegi menghasilkan 4.200. Next. Nah, selanjutnya di sini ada faktor reduksi nilai tahanan ujung nominal tiang yang dimana W sama dengan 0,50 dan juga di sini sudah ada tahanan ujung nominal tiang pancang yang dimana menggunakan rumus PB sama dengan W dikali AB dikali QC yang dimana W sama dengan 0,50, AB sama dengan 0,3850 dan QC sama dengan 4.200. Kita kalikan menghasilkan 808,50 kilonewton. Next. Selanjutnya di sini ada tahanan gesek, yang dimana tahanan gesek nominal menurut Skepton dihitung dengan rumus PS sama dengan sigma AS dikali QF, yang dimana AS sama dengan P dikali D dikali L1, yang dimana AF sama dengan luas permukaan segmen dinding tiang dengan satuan meter persegi, dan QF sama dengan tahanan gesek statis rata-rata dengan satuan kilonewton per meter. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada tabel yang sudah kami sediakan di dalam PPT ini, di mana ada perhitungan kedalaman. Di sini juga sudah ada L1-nya, sudah ada AS, VF, dan juga PS-nya. Yang di mana hasil akhirnya ada tahanan gesek nominal dengan hasil 434,765 dengan satuan kilonewton. Seperti itu. Next. C. Tahanan aksial tiang pancang. Di sini sudah ada perhitungan tahanan nominal tiang pancang dengan rumus PN sama dengan PB ditambah PS, yang dimana PB sama dengan 808,50 ditambah PS 434,765 menghasilkan 1243,265 meter. Dan juga di sini sudah ada faktor reduksi kekuatan yang dimana F sama dengan 0,60. Nah, selanjutnya di sini ada tahanan aksial tiang pancang yang dimana menggunakan rumus F dikali PN sama dengan 0,60 dikali 1243,265 menghasilkan 745,959 meter. Next. Nomor 4, berdasarkan hasil uji SPT atau Meyerhof. Kapasitas nominal tiang pancang secara empiris dari nilai N hasil pengujian SPT menurut Meyerhof dinyatakan dengan rumus PN sama dengan 40 dikali NB dikali AB dikali N dikali AS dengan satuan kilonewton. Dan harus seperti di bawah ini, PN sama dengan 380 dikali N dikali AB dengan satuan kilonewton, yang dimana NB sama dengan nilai SPT di sekitar dasar tiang dihitung dari 8 dikali D di atas dasar tiang sampai dengan 4 dikali D di bawah dasar tiang. Yang dimana N sama dengan nilai SPT rata-rata di sepanjang tiang, dan AB sama dengan luas dasar tiang dengan satuan meter persegi. Begitu pula dengan AS sama dengan luas selimut tiang dengan satuan meter persegi juga. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil pengujian SPT diperoleh data sebagai berikut. Di sini sudah ada data yang tertera. Ada nilai SPT-nya, ada L1-nya, L1 dikali N-nya juga, dan juga kedalaman. Selanjutnya ada nilai SPT rata-rata di sepanjang tiang, yang dimana N sama dengan sigma L1 dikali N per sigma L1, menghasilkan 15,882. Oke. Terus di sini sudah ada perhitungan dari nilai SPT di sekitar dasar tiang, yang dimana 8 dikali D di atas dasar tiang sampai dengan 4 dikali D di bawah dasar tiang. Nah, perhitungan 8 kali D yakni 8 dikali 0,70 sama dengan 5,6. 17,00 merupakan panjang dari tiang pancang dikurang 5,6 hasil perhitungan dari 8D menghasilkan 11,40 meter. Selanjutnya 4D sama dengan 4 dikali 0,70 menghasilkan 2,8 meter. Kita tambahkan dengan panjang tiang pancang yakni 17,00 menghasilkan 19,80 meter. Dan NB sama dengan
25 ditambah 35 tambah 35 dibagi 3 menghasilkan 31,667. Seperti itu. Kita next. Selanjutnya di sini ada diameter tiang panjang, di mana sudah kita ketahui bersama bahwa D sama dengan 0,70 meter. Terus di sini ada panjang tiang panjang, sudah kita ketahui bersama juga bahwa L sama dengan 17,00 meter atau 17,00 meter. Selanjutnya di sini ada luas dasar tiang panjang yang dimana kita menggunakan rumus AB sama dengan 1/4 dikali Pi dikali D2. Yang dimana 1/4 dikali 22/7, di sini seharusnya 22/7, sorry. Dikali 0,49 menghasilkan 0,3850 meter persegi. Seperti itu. Next. Di sini sudah ada luas selimut tiang panjang yang dimana AS sama dengan Pi dikali D dikali L. Yang dimana 22/7 dikali 0,70 dikali 17,00. Yang dimana Pi kita ubah ke 22/7, D merupakan diameter tiang panjang dan L merupakan panjang dari tiang panjang. Menghasilkan 37,400 meter persegi. Selanjutnya di sini ada kapasitas normal tiang panjang yang dimana kita menggunakan rumus Pn sama dengan 40 dikali Nb dikali AB dikali N dikali AS. Yang dimana 40 dikali nilai Nb-nya yakni 31,667 dikali AB-nya 0,3850 ditambah N-nya 15,882 dan dikali AS-nya yakni 37,400. Maka menghasilkan 1081,667 kN. Nah, di sini Pn lebih kecil daripada 380 dikali N dikali AB. Pn lebih kecil 380 dikali 15,882 dikali 0,3850 menghasilkan Pn lebih kecil 2323,588 kN. Nah, di sini sudah ada kapasitas nominal tiang panjang yang dimana Pn sama dengan 1081,667 kN. Terus ada faktor reduksi kekuatan yang dimana F sama dengan 0,60 dan tahanan aksial tiang panjang yang dimana F dikali Pn sama dengan nilai F-nya yakni 0,60 dan nilai Pn-nya 1081,667 menghasilkan 649 kN. Next. Nah, di sini sudah ada rekap tanah aksial tiang panjang. Teman-teman bisa membacanya sendiri. Di sini sudah tersedia uraian tahanan aksial tiang panjangnya, yang dimana F dikali Pn dengan satuan kilonewton. Dan dimana di sini ada daya dukung aksial terkecilnya yakni 605,87 dengan satuan kilonewton. Nah, selanjutnya ada A, data bahan. Jenis tiang panjang beton bertulang tampang lingkaran diketahui. Daya dukung izin tiang atau Q izin sama dengan 299,20 Newton dan jenis tiang panjang sama dengan beton bertulang tampang lingkaran. Itu merupakan jenis tiang panjang yang kita gunakan. Di sini sudah ada tabelnya juga, ada diameter tiang panjangnya, ada panjang tiang panjang, kuat tekan beton tiang panjang, berat beton bertulangnya juga ada. Next. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa daya dukung izin tiang atau Q izinnya sama dengan 299,20 kN. Dan di sini sudah ada B, yakni syarat perencanaan kelompok tiang. Di mana 2,5D lebih kecil S lebih kecil 3D. Di mana D itu merupakan dimensi atau diameter tiang, ya. Dimensi atau diameter tiang panjang. Dan S itu merupakan jarak spasi antar tiang dalam kelompok tiang. Jarak spasi antar tiang dengan kelompok tiang lainnya. Dan di sini 2,5D lebih kecil S lebih kecil 3D. Yang dimana 1,75 lebih kecil S lebih kecil 2,1 menghasilkan S sama dengan 1,925 meter. Dan di sini sudah ada data Pilkap yang dimana kuat tekan beton FC Action sama dengan 20 MPa dan kuat eleh baja tulangan deform sama dengan 390 MPa, FY sama dengan 390 MPa dan kuat leleh baja tulangan polos di mana FY juga sama dengan 240 MPa dan berat beton bertulang atau WC-nya sama dengan 24 kN per meter kubik. D. Data dimensi pondasi. Lebar kolom arah X sama dengan BX 0,60 meter
lebar kolom arah Y, BY sama dengan 0,60 meter. Jarak tiang panjang tepi terhadap sisi luar beton A sama dengan 0,50 meter. Tebal pilkap H sama dengan 0,50 meter, maaf. Dan Z sama dengan atau tebal tanah di atas pilkap 0,90 meter. Berat volume tanah di atas pilkap WS sama dengan 18,00 kN per meter kubik. Dan posisi kolom atau dalam sama dengan 40, tepi 30, sudutnya itu 20, yakni AE sama dengan 40. Selanjutnya kita memasuki data beban pondasi, yang dimana gaya aksial kolom akibat beban terfaktor sama dengan 800 kN, momen arah X akibat beban terfaktor sama dengan 100 kN meter, momen arah Y akibat beban terfaktor 110 kN meter, tahanan aksial tiang panjang yakni F dikali Pn sama dengan 605,87 kN. Selanjutnya di sini ada susunan tiang panjang, di mana susunan tiang panjang arah X jadi lebar pilkap arah X. Nah, teman-teman bisa melihat tabel yang sudah tertera di sini yang sudah kami sediakan. Ada nomor barisnya, ada jumlahnya atau N-nya, X yang satuan meter, N dikali X pangkat 2. Yang dimana LX sama dengan X1 ditambah X2 ditambah 2 dikali A menghasilkan 1,925 ditambah 1,925 lagi ditambah 2 dikali 0,50 menghasilkan 4,85 meter. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada susunan tiang panjang arah Y. Di sini sudah ada tabelnya juga. Sudah ada baris pertama, 2, 3, dan N jumlahnya atau N-nya Y dengan satuan meter, N dikali X pangkat 2. Jadi lebar pilkap arah Y-nya sama dengan LY, yakni Y1 ditambah Y2 ditambah 2 dikali A menghasilkan 1,925 ditambah 1,925 ditambah 2 dikali 0,50 menghasilkan 4,85 meter. Seperti itu. Next, ada efisiensi grup tiang panjang. Nah, teman-teman di sini bisa melihat rumus yang tersedia yang akan kita gunakan, yang dimana M sama dengan jumlah baris tiang, ada 3 baris. Dan N sama dengan jumlah tiang dalam suatu baris. Dalam satu baris ada 3 baris juga. Di sini juga sudah ada theta ya, yang dimana kita ubah dalam bentuk derajat, menghasilkan 19,98 derajat. S-nya jarak pusat ke pusat tiang dengan satuan meter, yakni 1,925 meter. Dan D-nya atau diameter tiangnya dengan satuan meter juga, yakni 0,70 meter. Next. Nah, yang dimana tadi rumus kita gunakan dan menghasilkan 1 dikurang 0,222 dikali 1, menghasilkan 1 dikurang 0,296, hasil akhirnya 0,704. Sehingga daya dukung kelompok tiang menjadi QTK sama dengan AG dikali Q tiang menghasilkan 0,704 dikali 299,20, hasil akhir 210,623 kN. Oke, baik, jadi kita lanjut, kita memasuki gaya aksial pada tiang panjang. Nah, di sini sudah ada berat tanah di atas pilkap, yang dimana kita menggunakan rumus WS sama dengan LX dikali LY dikali Z dikali WS, yang dimana LX sama dengan 4,85 dikali LY 4,85 juga dikali Z yakni 0,90 dikali WS 18,00 menghasilkan 381,0645 kN. Next. Terus di sini ada berat pilkapnya yang dimana WC sama dengan LX dikali LY dikali H dikali WC, yang dimana WC sama dengan 4,85 dikali 4,85 dikali 0,50 dikali 24 menghasilkan 282,27 kN. Dan total gaya aksial terfaktornya kita menggunakan rumus PU sama dengan PUK ditambah 1,2 dikali WS
ditambah 1,2 dikali WC, yakni yang dimana PU sama dengan 800 ditambah 1,2 dikali nilai WS tadi, yakni 381,06 ditambah 1,2 dikali nilai WC yang kita dapatkan tadi, yakni 282,3 menghasilkan 1596,00 kilonewton. Next. Nah, di sini sudah ada lengan maksimum tiang panjang arah X sama dengan 1,92, lengan maksimum tiang panjang arah Y sama dengan 1,92 meter juga, lengan minimum tiang panjang arah X yakni min 1,92 meter, dan gaya dan lengan minimum tiang panjang arah Y yakni min 1,92 meter, dan gaya aksial maksimum dan minimum pada tiang panjang sama dengan PU dibagi N ditambah MUX ditambah X maksimal dibagi X pangkat S X pangkat 2 ditambah MY dikali Y max dibagi SY 2, dan dimana PU maksimalnya sama dengan 1596,00 dibagi 9 ditambah 100 dikali 1,93 per 22,23375 ditambah 110 dikali 1,93 per 22,23375, yang dimana hasilnya sama dengan 177,333 ditambah 8,66 ditambah 10 menghasilkan 195,52 kilonewton, dan dimana PU minimalnya sama dengan PU per N ditambah MUX dikali X min per SX pangkat 2 ditambah MUY dikali Y min per SY pangkat 2, yang dimana PU minimal sama dengan 1596,00 per 9 ditambah 100 dikali min 1,93 per 22,23375 ditambah 110 dikali min 1,93 per 22,23375 menghasilkan 177,333 ditambah min 8,66 ditambah min 10 menghasilkan atau hasil akhir 159,15 kilonewton, yang dimana syaratnya sama dengan PU maksimal lebih kecil sama dengan F dikali PN. Dan di sini hasilnya yakni 1,59,21 lebih kecil daripada atau lebih kecil sama dengan 210,623. Nah, ini merupakan satuan kilonewton semua, yang dimana tadi harus lebih kecil sama dengan, dan hasilnya ya seperti yang apa kita harapkan dan termasuk dalam golongan aman. Next. Selanjutnya kita ketahui H sama dengan 0,50 meter, LX sama dengan 4,85 meter, LY-nya 4,85 meter, BX-nya 0,60 meter, BY 0,60 meter juga, WC-nya sama dengan 24 kN per meter kubik, Z-nya sama dengan 0,90 meter, WS-nya 18,00 kN per meter kubik, PU maksimalnya sama dengan 159,21 kN, FC aksennya 20 MPa dan AS-nya sama dengan 40. Tinjauan geser arah X. Nah, di sini sudah ada jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton, yang dimana di aksen sama dengan 0,100 meter, tebal efektif pil cup-nya D sama dengan H dikurang di aksen sama dengan 0,400 meter, jarak bidang kritis terhadap sisi luar CX sama dengan dalam kurung LX dikurang BX dikurang D dibagi 2 menghasilkan 1,925 meter. Dan berat betonnya W1 sama dengan CX dikali LY dikali H dikali WC menghasilkan 112 kN. Next. Sini sudah ada berat tanah yang dimana W2 sama dengan CX dikali LY dikali Z dikali WS, dimana jika nilai kita masukkan semua maka akan menghasilkan 151,2 kN. Dan di sini juga ada gaya geser arah X-nya, yang dimana VUX sama dengan 3 dikali PU maksimal dikurang W1 dikurang W2 akan menghasilkan 323,3.
Dan juga ada lebar bidang geser untuk tinjauan arah X yang dimana B sama dengan LY, LY sama dengan 4850 mm. Tebal efektif pil cup D sama dengan 400 mm. Dan rasio sisi panjang DHD, sisi pendek kolom, BC sama dengan BX per BY sama dengan 1. Baik, jadi sekarang kita memasuki kuat geser pil cup arah X, yang dimana diambil nilai terkecil dari PC yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. PC sama dengan 1 tambah 2 per BC dikali akar FC aksen dikali B dikali D per 6 dikali 10 kurang 3, menghasilkan 4338 kN. Selanjutnya, PC sama dengan AS dikali D per B ditambah 2 dikali akar FC aksen dikali B dikali D per 12 dikali 10 kurang 3, menghasilkan 3831 kN. Dan VC sama dengan 1 per 3 dikali akar FC aksen dikali B dikali D dikali 10 kurang 3 menghasilkan 2892 kN. Selanjutnya ada diambil kuat geser pil cup yang dimana VC sama dengan 2829 kN. Nah, di sini kita mengambil nilai terkecil dari VC, sehingga kita mengambil 29 kN. Adapun faktor reduksi kekuatan geser, di mana F sama dengan 0,75 dan kuat geser pil cup-nya F dikali PC sama dengan 2169 kN. Syarat yang harus dipenuhi, yang dimana VC lebih besar sama dengan VUX, di mana 2169 lebih besar daripada 323 dengan satuan kilonewton, dan ini sudah terbukti aman. Selanjutnya ada tinjauan geser arah Y, yang dimana jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton, yang dimana D aksen sama dengan 0,100 meter, dan tebal efektif pil cup-nya D sama dengan H dikurang D aksen, yang dimana menghasilkan 0,400 meter, dan jarak bidang kritis terhadap sisi luar yakni CY sama dengan LY dikurang BY dikurang D dibagi 2 menghasilkan 1,925 meter, dan berat betonnya yakni W1 sama dengan CY dikali LX dikali H dikali WC menghasilkan 112 kN. Dan juga adapun berat tanahnya yakni W2 sama dengan CY dikali LX dikali Z dikali WS menghasilkan 151,2 kN juga. Nah, adapun gaya geser arah Y-nya, di mana PUY sama dengan 3 dikali PU maksimal dikurang W1 dikurang W2 menghasilkan 323,3. Dan lebar bidang geser untuk tinjauan arah Y-nya, yang dimana B sama dengan LX menghasilkan 4850 mm, dengan tebal efektif pil cup-nya yakni D sama dengan 400 mm. Dan adapun rasio sisi panjang THD, sisi pendek kolom, yang dimana BC sama dengan BX per BY sama dengan 1, dan kuat geser pil cup arah X diambil nilai terkecil dari VC yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Nah, ini sudah ada tertera VC-nya, ya, dan kita mengambil nilai terkecil dari nilai VC ini. Dan diambil kuat geser pil cup-nya yakni VC sama dengan 2892 kN. Itu adalah VC yang terkecil. Maaf. Terus ada faktor reduksi kekuatan geser yang dimana F sama dengan 0,75 dan kuat geser pil cup sama dengan F dikali PC menghasilkan 2169 kN. Adapun syarat yang harus dipenuhi yakni F dikali PC lebih besar sama dengan VUX, di mana 2169 lebih besar dari 323 dengan satuan kilonewton, dan ini terbukti aman karena PC lebih besar dari VUX. Selanjutnya diketahui tebal pil cup-nya atau H-nya sama dengan 0,50 meter, dan lebar kolom arah X-nya 0,60 meter, lebar kolom arah Y-nya 0,60 meter, gaya aksial kolom akibat beban terfaktor PUK yakni 800 kN, kuat tekan beton atau F section-nya sama dengan 20 MPa, posisi kolomnya yakni 40 atau AS sama dengan 40. Sekarang kita memasuki tinjauan geser dua arah atau PONS. Arah pusat tulangan terhadap sisi luar beton yang dimana D aksen sama dengan 0,1 meter, tebal efektif pil cup D sama dengan H dikurang D aksen menghasilkan 0,50 dikurang 0,1 dan hasil akhirnya 0,40 meter. Yang dimana 0,50 dikurang 0,1 menghasilkan 0,40 meter. Adapun lebar bidang geser PONS arah X yang dimana BX sama dengan BX ditambah D
yang dimana Bx sama dengan 0,60 dan D 0,40, maka menghasilkan 1,00 meter, 1,00 meter. Lebar bidang geser pons arah Y, yang dimana B sama dengan BY ditambah D, yang dimana BY 0,60 dan D 0,40, dijumlahkan menghasilkan 1,00 meter. Next, gaya geser pons akibat beban terfaktor pada kolom. PUK sama dengan 800 kN dan juga luas bidang geser pons, di mana AP sama dengan 2 dikali BX ditambah BY dikali D, menghasilkan 2 dikali BX sama dengan 100 ditambah BY 100 dikali D 0,40 menghasilkan 1,6 meter persegi. Adapun lebar bidang geser pons, yang dimana BP sama dengan 2 dikali BX ditambah BY, menghasilkan 4 meter. Rasio sisi panjang THD sisi pendek kolom. BC sama dengan BX per BY, yang dimana BX sama dengan 0,60 dan BY 0,60 dibagi menjadi 1. Tegangan geser pons diambil nilai terkecil dari FP, yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut, yang dimana ini merupakan persamaan dari FP, yang dimana kita akan mengambil nilai terkecilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini, dan kita mendapatkan tegangan geser pons yang disyaratkan, yang dimana FP yang paling kecil yakni 1,490712 MPa. Adapun faktor reduksi kekuatan geser pons F sama dengan 0,75, dan kuat geser pons F dikali PNP sama dengan F dikali AP dikali FP dikali 103, dan F dikali VNP sama dengan 1788,854 kN. Dengan syarat F dikali PNP lebih besar sama dengan PUK, di mana 1788,854 lebih besar daripada 800 dengan satuan kilonewton, dan ini terbukti aman. Nah, memasuki berdasarkan defleksi tiang maksimum atau BROMS, di mana tahanan lateral tiang atau H kategori tiang panjang dapat dihitung dengan persamaan H sama dengan YO dikali KH dikali D per 2 dikali B dikali dalam kurung E dikali B tambah 1 dengan B sama dengan KH dikali D per dalam kurung 4 dikali EC dikali LC tutup kurung dikali 0,25. Adapun diameter tiang panjang yakni 0,70 meter dan panjang tiang panjangnya yakni L sama dengan 17 meter. Dan modulus subgrade horizontal dengan satuan kilonewton per meter kubik yakni 26720 kN per meter kubik. Adapun modulus elastis tiang yakni EC 4700 dikali SQRT FC aksen dikali 103 menghasilkan nilai sebagai berikut. Dan adapun momen inersia penampang LC sama dengan P per 64 dikali D4 menghasilkan 0,00117991 meter atau 4. Jarak beban lateral terhadap muka tanah dengan satuan meter yakni 0,20 meter. Defleksi tiang maksimum dengan satuan meter yakni 0,010 meter. Dan koefisien defleksi tiang menghasilkan 0,360427 meter, yang dimana B dikali L menghasilkan 6127 lebih besar dari 2,5, maka termasuk tiang panjang dan ini sudah dalam kategori aman atau mantap. Selanjutnya kita memasuki tahanan lateral nominal tiang panjang dan menghasilkan, ini adalah rumus yang kita gunakan dan menghasilkan 242,024 kN. Adapun faktor reduksi kekuatannya yakni F sama dengan 0,60 dan tahanan lateral tiang panjang F dikali HN, yang dimana F sama dengan 0,60 dan HN sama dengan 242,024 kita kalikan menghasilkan 145,2 kN. Dan kita masuki B, gaya lateral pada tiang panjang. Gaya lateral arah X akibat beban terfaktor yakni 150 kN, gaya lateral arah Y-nya akibat beban terfaktor 130 kN, tahanan aksial tiang panjang 299,20 kN, tahanan lateral tiang panjang 145,21 kN, itu adalah HN-nya. Adapun gaya lateral arah X pada tiang
Teman-teman bisa lihat sendiri rumusnya yang dimana menghasilkan 150/9 hasil akhir 16,667 kN. Adapun gaya lateral arah Y pada tiang menghasilkan 14,44 kN dan gaya lateral kombinasi dua arah menghasilkan 22,00055 kN dengan syarat HU maksimal lebih kecil sama dengan F dikali HN, dan di sini sudah terbukti aman karena 22,055 lebih kecil sama dengan 145,21 dengan satuan kilonewton. Pembesian pilkap diketahui LX-nya 4,85 meter, maaf. LY-nya 4,85 meter juga, BX-nya 0,60 meter, PY 0,60 meter, A 0,50 meter, H 0,50 meter, PC-nya 24,00 kN per meter kubik, Z-nya 0,90 meter, WS-nya 18,000 kN meter kubik, PU maksimalnya 195,52 kN, PU min 159,15 kN, D aksen 0,10 meter, FC aksen 20 MPa, FY-nya 390 MPa. Adapun tulangan arah X-nya yang dimana jarak tepi kolom terhadap sisi luar pilkap yang dimana CX sama dengan LX dikurang BX dibagi 2 menghasilkan 2,125 meter. Jarak yang terhadap sisi kolom yakni EX sama dengan CX dikurang A yang menghasilkan EX sama dengan 1,63 meter. Selanjutnya ada berat beton yang dimana W1 sama dengan CX dikali LY dikali H dikali C dan W1-nya sama dengan 123,675 kN. Berat tanah kita gunakan rumus W2 sama dengan CX dikali LY dikali Z dikali WS menghasilkan 166,961 kN, dan adapun momen yang terjadi pada pilkap kita gunakan rumus sebagai berikut dan menghasilkan 305,8499 kN/meter. Adapun lebar pilkap yang ditinjau yang dimana B sama dengan LY sama dengan 4,85 meter, maaf. Dan kita ubah ke dalam bentuk milimeter menghasilkan 408,50. Adapun tebal pilkapnya yakni H sama dengan 500 meter dan jarak pusat tulangan sisi luar beton D aksen sama dengan 100 meter dan tebal efektif plat yakni 400 mm. Nah, di sini sudah ada kuat tekan betonnya yang dimana FC aksen tadi sudah kita ketahui bahwa 20 MPa. Begitu pula dengan kuat leleh baja tulangannya yakni FG sama dengan 390 MPa. Modulus elastis baja seperti yang tertera pada penulisan kali ini. Faktor distribusi tegangan beton B1 sama dengan 0,85, RB-nya juga 0,0225. Begitu pula dengan faktor reduksi kekuatan lentur F sama dengan 0,8, R maksimalnya 5,29933, MN-nya 805,42 kN/m, RN-nya 1,0379. Dan di mana RN lebih kecil R maksimal, Dan di sini sudah tertera bahwa 1,0379 lebih kecil daripada 5,29933 dan ini termasuk aman. Nah, memasuki rasio tulangan yang diperlukan. Yang dimana di sini sudah terlihat R-nya sama dengan 0,00275, rasio tulangan minimumnya 0,0025, rasio tulangan yang digunakan 0,0025, luas tulangan yang diperlukan 4850 mm. Persegi, diameter tulangan yang digunakan D sama dengan 16 mm, jarak tulangan yang diperlukan adalah 201,062 mm. Adapun jarak tulangan maksimumnya yang dimana S max sama dengan 200 mm, jarak tulangan yang digunakan S sama dengan 200 mm, digunakan tulangan D. Sudah kita ketahui tadi bahwa D16 sama dengan 200 mm. Luas tulangan terpakai yakni 4.875,75 mm persegi, dan di sini ada pun tulangan arah Y-nya yang dimana jarak tepi kolom terhadap sisi luar pilkap dengan menggunakan rumus LY dikurang BY dibagi 2 menghasilkan 2,125 meter. Nah, di sini sudah ada jarak tiang terhadap sisi kolom dan menghasilkan 1,63 meter, dengan berat beton
W1 sama dengan 123,675 kN, berat tanahnya 166,961 kN, dan momen yang terjadi pada peel cup yakni 644,336 kN meter. Adapun lebar peel cup yang ditinjau, yang dimana Lx sama dengan 4,85 meter, kita ubah ke bentuk milimeter menjadi 408,50. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita memasuki tebal peel cup yang dimana H sama dengan Oke, baik, jadi kita sekarang memasuki tebal peel cup yang dimana H sama dengan 500 mm dan jarak pusat tulangan THD sisi luar beton di aksen sama dengan 100 mm, tebal efektif plat 400 mm, kuat tekan beton 20 MPa, kuat leleh baja tulangan 390 MPa, dan modulus elastis baja 2,20 tambah 05 MPa. Faktor distribusi tegangan beton B1 sama dengan 0,85, RB sama dengan 0,0225, hasil dari beberapa hitungan rumusnya. Adapun faktor reduksi kekuatan lentur F sama dengan 0,8, R maksimalnya 5,29933, MN-nya sama dengan MUX dibagi F yakni menghasilkan 805,42 kN, Rn sama dengan Mn dikali 106 dibagi B dikali D2 menghasilkan 1,0379, yang dimana Rn lebih kecil R maksimal, dan di sini sudah tertera bahwa 1,0379 lebih kecil daripada 805,42 dan ini terbukti aman. Selanjutnya ada rasio tulangan yang diperlukan yang dimana R sama dengan 0,00275 dan rasio tulangan minimum atau R min sama dengan 0,0025. Rasio tulangan yang digunakan yakni 0,0025. Next, luas tulangan yang diperlukan, yang dimana AS sama dengan 4850 mm persegi, diameter tulangan yang digunakan yakni 16 mm, jarak tulangan yang diperlukan 201,062 mm, jarak tulangan maksimumnya yakni 200 mm, jarak tulangan yang digunakan 200 mm juga, dan digunakan tulangan 200 mm. Dan adapun luas tulangan terpakai yakni 4875,75 mm persegi. Dan adapun tulangan susut yang dimana rasio tulangan susut minimum yakni 0,0014 dan luas tulangan susut arah X-nya yakni 1792 mm persegi, luas tulangan susut arah Y-nya yakni 2716 mm persegi, diameter tulangan yang digunakan yakni 12 mm, jarak tulangan susut arah X yakni 201,96 mm, dan jarak tulangan susut maksimum arah X-nya yakni 200 mm, jarak tulangan susut arah X yang digunakan yakni 200 mm juga, dan jarak tulangan susut arah Y yakni 201,96, dan jarak tulangan susut maksimum arah Y-nya yakni 200 mm, jarak tulangan susut arah Y yang digunakan yakni 200 mm. Dan di sini ada digunakan tulangan susut arah X yakni 12 sampai 200, digunakan tulang susut arah Y 12 sampai dengan 200 juga. Oke, mungkin itu saja dari kami dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.